Perkenalkan, nama saya Dan Irfan. Saya pemilik dari warung kopi yang bernama Loser Kopi yang berada di Kota Banda Aceh, itu di Jalan T. Panglima Nyamakam. Saya merupakan pemilik aktif yang dimana mungkin bisa saya sharing di sini. Saya ceritakan bahwasanya membangun ide bisnis bisa dengan cara yang mudah atau bisa dengan cara yang menyakitkan sama sekali. Loser Kopi saya dirikan itu pada tahun 2013 awalnya. Di tahun 2013 itu adalah titik-titik yang saya sangat bingung sekali. Ini tujuan hidupnya sebenarnya mau kemana sih sebenarnya. Dari kecil saya tinggal di Takengon, besar di Takengon. Sampai saya SMA memang bergelut di dunia kopi. Tapi saya tidak tahu apakah ini kopi bisa menjadikan ini adalah ujung tombak hidup saya untuk mencari rezeki. Saya belum tahu saat itu. Lambat laun saya berinteraksi dengan orang. Saya coba untuk buka usaha. Saya mencari pekerjaan dimanapun. Ketika saya berada di Banda Aceh, melamar kerja, ditolak. Sempat kerja di NGO, menjadi relawan, bukan staf yang resmi. Kemudian di akhir pencarian saya teringat bahwasanya orang tua saya menyeduhkan saya itu kopi setiap pagi waktu mau pergi sekolah. Jadi kami di kampung itu memang tiap pagi itu diseduhin kopi, bukan teh, bukan air putih hangat. Jadi memang kopi yang diseduhin. Jadi teringat kopi ini dijual di mana-mana dengan brand yang sangat besar saat itu pada tahun 2013. Saya berpikir, karena saya orang yang mencintai alam, kenapa nggak saya buat produk ini untuk berkontribusi ya dengan alam. Sebenarnya banyak faktor, dari modal, dari rekanan. Ini saya jual ini apakah akan ada yang beli? Seperti itu. Saya juga mikir seperti itu kan. Saya pikir dengan niat dan kemauan saya coba buat produk. Kebetulan saya kumpulin uang modal pertama itu dari hasil kerja keras saya di relawan-relawan yang saya kumpulkan itu sebesar Rp5.700.000 saat itu. Kemudian saya minta tempat pinjam di sebuah garasi itu yang nama Bang Boy. Saya ada gudang kayak gudang kecil. Saya beli mesin roasting buat secara kecil. Habis duit itu sekitar 4 jutaan. Kemudian saya beli kopi sekitar 5 kilo. Saya beli packingan. Kemudian saya utang untuk membayar listrik. Itu bahasanya saya dengan Bang Boy itu. Saya buat produk, kemudian saya bawa ke teman-teman saat itu. Saya bagikan ke mereka bahwasanya ini kopi yang saya buat, saya coba pengen jual. Sebenarnya ini adalah kopi gratis, tapi kalau kalian mau kasih, alhamdulillah saya bilang. Kemudian setelah saya bagi, ternyata mereka suka dan mereka bayar lebih. Yang saya jual itu Rp15.000 per kantongnya itu 100 gram. Mereka bayar lebih. Ini harganya memang 15.000. Iya saya bilang, oke kami bayar 30.000. Gini aja, kamu karena kamu di bagian ini, kenapa kamu nggak buat kontribusi untuk hal-hal yang menyenangkan dan sangat bagus untuk masyarakat? Saya bilang, contohnya kita kasihkan yatim. Enggak, kita buat untuk lingkungan. Jadi saya pikir seperti oke, boleh. Kemudian saya jual di harga 30.000, terus dibantu dengan Bang Boy, Kak Tisna saat itu yang bantu, kemudian ada Bang Hadi, menyebarluaskan kopi-kopi tersebut. Dan akhirnya kopi itu diterima di pasaran dan bisa dinikmati lah bahasanya seperti itu. Beriring berjalan, kemudian duitnya terkumpul, kemudian ada kemalangan saat itu memang ya di keluarga yang dimana saya harus mengeluarkan duit sepenuhnya dan itu berhenti saat itu. Kemudian saya kerja lagi tahun 2015 di Unsia, saya kumpulin uang, memang udah tekad saya. Tahun 2017 saya buka kembali, tapi dengan yang memang komersial saat itu. Jadi saya buka itu yang di Banda Aceh, yang di Jalan T. Panglima Nyamakam. Saya buat kedai kopi walaupun kecil-kecilan, tapi tetap dengan adanya kontribusi untuk lingkungan. Perjalanan seperti ini bukan mudah sekali ya, karena ada hal-hal dan halangan yang saya dapati di perjalanan membuka usaha yang sudah seperti sekarang ini. Jadi saya bukan dari keluarga yang punya modal, saya adalah orang yang istilahnya merintis dari awal. Saya tidak punya tempat tinggal di Kota Banda Aceh, tapi dengan izin Allah perkopian menjadi ladang untuk saya mencari rezeki saat ini.
Jadi ketika selepas SMA saat itu teman-teman saya yang semuanya itu tes polisi lah, yang bekerja di bank-bank lah, yang pergi kuliah. Saya dengan perekonomian yang rendah terpikir ini saya mau jadi apa. Pada saat itu ada saudara saya yang bantu untuk masukin di sebuah perguruan tinggi swasta, itu di Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia di Lamlagang. Kemudian orang tua saya bilang, terus anak banyaknya Pak ditinggal, saya harus tinggal di mana? Dikasihlah tempat sementara, ada tempat saudara di Banda Aceh untuk saya tinggal. Tuh, karena memang orang tua juga cuman jualan nasi gurih pagi saat itu, daripada meraun-raun terus hidup nggak jelas, dikuliahkanlah saya. Sepanjang kuliah ini menjadi pengalaman hidup juga, karena biaya kuliah yang lumayan saat itu. Bagaimana cara saya jangan membebani orang tua. Lalu saya menjadilah relawan di sebuah NGO yang bernama Flora Fauna Internasional. Saya menjadi relawan di situ dan saya dibayar ketika saya bekerja. Cuman saat bekerja, bukan yang gaji bulanan. Ketika saya bekerja saya dibayar. Dari situ bayar kuliah, kemudian ngumpulin duit sedikit-sedikit. Yang duitnya itu saya simpan di bawah bantal. Jadi saya belum ada nomor rekening, tidak ada buka buku tabungan, saya simpan itu di bawah bantal. Di akhir kuliah saya telah tamat itu hampir 7 tahun. 7 tahun itu memang berat sekali karena pengaruh modal, saya tidak punya uang untuk ini itu di perkuliahan, hingga saya terhambat, hampir di DO juga. Sampai akhirnya saya punya niat, ini orang tua udah niatin saya untuk menyekolahkan dan saya harus selesai. Jangan membuat malu orang tua. Jadi saya selesaikan tapi 7 tahun. Di tahun 2012 meronta sana ke sana kemari. Sepanjang kuliah saya juga pernah menjadi petugas parkir, tapi sipan ya. Itu sempat seminggu karena memang tidak ada duit. Bukan bahasanya untuk mencari uang rokok saat itu, tapi memang nggak ada uang. Jadi saya menjadi bantu, ada saya anggap teman di sana dan dia kasih lahan selama 4 jam untuk saya jaga parkir. Alhamdulillah dapatlah sekitar 20 sampai 25 ribu per 4 jam itu hari itu. Cuman dia kasih waktu seminggu karena memang dia juga butuh uang. Jadi kita sama-sama butuh uang. Terus akhirnya teringat bahwasanya saya berasal dari mana, teringatlah soal kopi tadi. Saya punya ada terkumpul uang sekitar 5 jutaan, saya belilah mesin kopi. Ini apakah bisa atau enggak saya nggak tahu. Saya beli mesin kopi, kemudian saya coba dikasih tempat di gudang yang sudah saya anggap kayak abang sendiri, itu namanya Bang Julvan Monika di Lambu. Saya bilang, bang saya bisa pakai gudangnya nggak untuk tempat saya mau buat kopi, untuk roasting. Oh boleh pakai aja gitu. Terus bang biaya listriknya saya utang dulu ya, saya bilang gitu. Oh itu gampang tuh, pakai aja dulu. Ya udah saya pakai, saya coba buat bubuk, saya buat produk kopi dengan nama brand, itu brand Loser. Saya coba bagi-bagiin dan ternyata diterima. Saya mikir apakah ini bisa menjadi ujung tombak untuk saya berhenti mencari aktivitas yang lain. Karena dambaan saya dulu adalah ingin menjadi pegawai bank di Bank Aceh, karena menurut saya karena polisi saya tidak punya uang, mau tes lah pegawai bank, dan ternyata bukan di situ gitu. Dan saya melamar di PLN ditolak karena nggak tahu. Kemudian pernah tes CPNS juga itu tidak lulus. Jadi memang berat sekali mencari kerja. Kemudian kembali ke buat usaha tadi, sudah diterima dan terkumpul modalnya sedikit demi sedikit. Tiba-tiba di tahun 2014-an ya ada kemalangan di kampung. Jadi itu adalah modal yang sudah saya kumpulin yang harus saya keluarkan lagi. Terus 3 bulan saya di kampung, saya juga sudah kehabisan uang. Saya kembali lagi ke Banda Aceh yang saya ditawarin untuk menjadi relawan juga awalnya, staf pembantu di Unsia. Jadi saya kerja di Unsia. Kemudian disitulah saya mengumpulkan uang selama saya bekerja selama 2 tahun, saya mengumpulkan uang hingga pada tahun 2017 saya bukalah kedai kopi kecil-kecilan di Lampinang tadi, di kota Banda Aceh. Jadi semasa perjalanan itu saya cuma buka satu kedai kopi yang punya 2 meja 6 kursi, pakai mesin, kopi pakai mesin, terus jualan gitu aja. Lalu ada tawaran dari abang, itu abang yang di Rumah Aceh, terus dia ingin bantu saya, mau kasih modalnya sekitar 65 jutaan, beli mesin, beli perangkat yang lain. Kemudian dia coba bantu, terus kemudian saya beli mesin dengan yang bagus, saya siapin kursi-kursi segala macam, dan ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Itu terjadi konflik, bahwasanya bisnis itu meskipun dengan keluarga, bisnis to bisnis, jadi memang berat sekali saat itu, karena ada perkara mungkin jalan yang tidak cocok ya saat itu.
Akhirnya saya memberanikan diri, oke stop, saya utang ke orang-orang untuk bayar 65 juta tadi. Saya buka sendiri dengan utang yang saya tinggalin 60 juta. Saya ngutang ke orang untuk bayar duit abang dia tadi, untuk istilahnya saya ingin berdiri sendiri saja sudah. Ketika selepas dari itu, tamu-tamu, teman-teman masuk. Selama 3 bulan saya bisa membayar 65 juta. Saya nggak tahu duitnya dari mana. Ini kopi ini menjadi lebih makin menarik akhirnya. Dan saya benar-benar ingin serius bahwasanya ini kopi memang harus menjadi sebuah ladang pekerjaan untuk orang-orang. Jadi saya buat produk, saya buat segala macam, saya berkontribusi untuk lingkungan seperti itu. Itu menjadi nilai jual juga untuk pasaran di luar. Tidak lama lepas dari situ, ada juga lagi tantangan itu di masa COVID. COVID memang sangat menjadi penghalang untuk dunia bisnis, untuk semua orang. Di situ memang jatuh sekali. Itu memang semua orang, teman-teman saya ada yang tutup. Bagaimana saya mikir saya harus bertahan ini, jangan sampai tutup. Karena memang kedai ini adalah satu-satunya yang saya mencari uang, saya mencari rezeki. Di COVID itu hilang pekerjaan, hilang langganan, orang juga nggak bisa kemana-mana, semua orang juga perlu uang. Jadi saya mikir ini gimana ya caranya ya. Jadi saya coba untuk berkomunikasi dengan teman-teman di luar, tolong bantu saya, kasih ide saya harus seperti apa gitu. Saya ingin bertahan begini. Dia bilang kamu punya modal masih, saya masih punya modal, tapi ini adalah uang yang saya kontribusikan untuk lingkungan. Untuk saat ini alihkan saja. Jadi dia teman kawan-kawan yang tadi bilang coba dialihin aja lah untuk kemana kayak gitu. Tapi kamu harus tetap berkontribusi, jangan sampai putus. Jadi ada uang 50 juta saat itu yang saya kontribusikan untuk petugas medis atau relawan atau garda terdepan untuk di bagian kesehatan di masa COVID. Saya nggak tahu COVID ini bakalan seperti yang terjadi. Saya cuma mikir, COVID ini paling sebulan, 2 bulan masanya. Ternyata efeknya sangat besar sekali. Saya keluarkanlah modal kontribusi lingkungan saya sekitar 50 juta. Saya bagi kopi saat itu, saya bagi-bagi ke relawan. Sekitar 5.878 cup kalau nggak salah. Itu habis sekitar 57 juta kalau dikomersialkan, tapi habis modalnya sekitar 50 jutaan. Kemudian ada yang bantu juga kayak Pak Wahdi Asmi, Bang Irwan Johan yang ngasih susu, yang mereka bawa bahan kopinya lagi. Kemudian dari Bang Madi, Game kamu lagi bantu-bantu itu ya, saya bantu ya 10 kilo ya untuk dibagi-bagiin ke relawan nih Kak. Jadi totalnya semua hampir 80 juta yang keluar saat itu, karena ada sembako-sembako lain yang kita kasih. Selepas COVID itu berjalan, kami bangkrut. Jadi bangkrut, uang tabungan istri saya tunggakan banyak, saya ada kredit rumah, saya ada segala macam. Saya harus jual emas-emas yang ada pada istri saya. Jadi itu kayak emas antaran lah pada saat nikah, itu harus kami jual. Kemudian kami harus menggadaikan suatu barang di Pegadaian karena memang harus bayar gaji pekerja. Alhamdulillahnya pada saat itu juga pekerja 2 orang ini mereka merelakan gaji 50%-nya untuk disumbangkan ke COVID ini tadi. Jadi terbantukanlah sedikit. Jadi saya mikirnya tantangan untuk menjadi pembisnis bukan seperti yang ada di video-video yang menceritakan saya sudah seperti ini sekarang, saya punya ini sebenarnya. Itu ternyata ada makna hidup yang saya dapatin menjadikan saya bisa bertahan hingga saat ini sekarang. Kemudian semangat dari keluarga, doa dari ibu juga menjadi saya sehingga seperti saat ini juga. Loser Kopi berkontribusi untuk lingkungan itu sebesar Rp2.500. Itu diambil dari produk-produk yang saya jual juga. Dari kopi-kopi yang diminum itu sebesar Rp1.000. Uang-uang ini saya alihkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kondisional, kemudian yang sifatnya ke satwa-satwa yang harus dilindungin, kemudian ke teman-teman ranger juga ada beberapa. Kontribusi ini sangat bagus dan berefek untuk bisnis saya sendiri. Kenapa? Karena ini kan saling keterkaitan. Saya mikir kita hidup ini kan bukan cuman untuk kita diri sendiri, sementara air yang kita minum adalah bersumbernya dari hutan. Saya mikirnya kontribusi ini untuk menjaga air juga kan, menjaga satwa-satwanya seperti itu. Jadi apa saja yang sudah saya bantu itu dulu waktu tahun 2017 hingga tahun sebelum COVID itu per bulannya
bisa dapat sekitar 2.500.000, 3 juta, bahkan hingga 7 juta, kadang 10 juta tergantung penjualan saat itu. Yang itu kemudian sifatnya kondisional, kita kasih ke yang bersangkutan. Misalnya ada satwa-satwa yang terjerat seperti anak-anak gajah, kita bantu kayak 3 juta untuk beli obat-obatnya, atau apakah makanannya, ataukah untuk biaya-biaya tim ranger yang menjaga, seperti itu. Kemudian untuk tim ranger sendiri, ketika mereka patroli, walaupun mereka ada budgetnya dari NGO, kita support secara pendampingan untuk ngasih kayak ini ada dari Loser nih untuk beli logistik kecil-kecilan lah, kayak Indomie, rokok, segala macam gitu-gitu untuk penyemangat mereka. Kemudian untuk orang-orang yang penyelamat telur penyu misalkan gitu, kita juga kasih. Ini menjadi bukti bahwasanya niat seperti ini juga membuat Loser ini kayak yayasan jadinya. Jadi kayak ada juga yang dibantu dari kedai kopi ini, dari orang jual. Jadi orang beli, orang minum di situ merasa, aku minum ini, aku udah berkontribusi untuk lingkungan atau sosial yang lain. Uang habis, utang di mana-mana saat itu adalah istri, "Bang, jual aja yuk, ini daripada ini didiemin, kita jual aja nggak? Tapi nanti belum bisa pastiin untuk dikembalikan emas nih, dalam bentuk emas." Nggak apa-apa, jual aja dulu. Jadi kita menggadaikan itu di Pegadaian, ambil uangnya, dan hangus ternyata kita tidak bisa mengganti. Sebagian lagi kita barang-barang yang kayak cincin, gelang, kita jual, memang dijual di toko emas. Pada perhiasan yang memang perhiasan agak lumayan itu kita gade, dan memang udah hangus sekarang. Selepas Covid ada masa rehab yang dimana kita coba untuk bangkit lagi. Saat itu kita coba untuk berusaha lagi, keluarlah peraturan pajak. Itu kacau itu. Jadi peraturan pajak yang dari 100% meningkat jadi 300%, dan itu diwajibkan untuk semua usaha. Ketika kita lagi mau berdiri saya tanya ke teman-teman yang lain, mereka juga merasakan, mereka juga mengalami bahwasanya ketika lagi bangkit-bangkitnya ada peraturan dari pemerintah yang harus membayar pajak. Semua kredit tidak terkecuali. Tuh, yang saya, kalau diperkirakan saya 500.000 per bulan, harus membayar 1 juta. Pernah kejadian ketika lagi konslet di belakang Loser, kebakaran di belakang Loser, masuk orang pajak. Saya bilang, "Anda mau saya panggang di sana atau Anda duduk diam sini, saya selesaikan dengan orang pemadam kebakaran." Memang udah berdiri pemadam, mereka tetap minta, "Bang, ini pajaknya harus diselesaikan." Seperti itu. Itu membuat kayak yang harusnya mendukung itu siapa? Kalau kita berbicara warga kota harus mendukung pemerintah kota, bagaimana ini kota bisa bersinergi. Saya pikir itu kayak omong kosong ya, karena pas Covid saya bagi-bagi untuk relawan, apa itu kurang cukup untuk kedai kopi yang kecil yang kadang cuma sebatas-batasnya, tapi kita mau mendukung untuk relawan, kita bagi untuk kopi-kopi untuk petugas-petugas medis. Itu saya pikir itu juga menjadi motivasi ke yang lain, bahwasanya warga kota juga yang berjualan bukan hanya diam memanfaatkan pemasukan atau nirlaba yang mereka mau, itu enggak, tapi juga membantu. Ketika kejadian seperti ini, pemerintah malah ini harus bayar nih segala macam, sementara saya harus ada yang harus dipadamkan di belakang. Saya itu sangat marah sekali. Jadi ini memang pengalaman hidup yang kalau ingin berjualan, yang pertama sekali adalah memang keluarga dan teman, relasi seperti itu. Jadi jangan hanya bisnis, karena memang pengalaman saya dan yang lain pasti juga akan berbeda seperti itu.